perkenalkan, nama saya Amelia. Saya salah satu mahasiswa dari Unika Santo Paulus UT. Jadi pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Baik, tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan pemeriksaan, memastikan apakah bayi memiliki cacat bawaan lahir. Ya. Baik, selanjutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama stetoskop, yang kedua lila, yang ketiga senter, yang keempat termometer, handscoon, buku catatan, serta pengukur panjang badan bayi. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah. Yang pertama, basahi kedua telapak tangan menggunakan air mengalir. Gunakan sabun. 1, telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari secara bergantian, lalu ujung-ujung jari secara bergantian. Setelah itu membilasnya pada air mengalir dan melapnya pada handuk yang kering. Ya, baik, selanjutnya saya akan memakaikan sarung tangan. Ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penilaian keadaan umum bayi. Yang pertama, menilai bagian ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah, apakah ada kelainan atau tidak. Kita melihat apakah jumlah jari bayi itu ada 5 atau tidak. Baik, jumlah jari ekstremitas atas 5 dan juga ekstremitas bawah 5. Baik, untuk ekstremitasnya normal. Lalu saya akan menilai tonus otot dan menilai tingkat aktivitas gerakan bayi aktif atau tidak. Baik, setelah menilai gerakan bayi aktif, yang berikut menilai warna kulit dan juga bibir dengan melihat apakah warnanya kemerahan atau kebiruan. Baik, setelah dilihat warna kulit bayi warna merah, dan juga menilai tangisan bayi dengan melihat tangisan melengking, merintih atau normal. Baik, tangisan bayi normal. Ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada bayi. Yang pertama, melihat laju nafas, yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Yang berikut, memeriksa laju jantung dengan menggunakan stetoskop menggunakan petunjuk waktu. Laju jantung normal 100 sampai 120 kali per menit. Yang berikut, memeriksa suhu tubuh bayi dengan menggunakan termometer. Ya. Baik, suhu tubuh bayi 36,5 derajat Celcius, itu normal ya. Baik, selanjutnya saya akan menimbang bayi. Yang pertama, meletakkan kain untuk mengalas timbangan bayi. Sebelum saya melakukan penimbangan, terlebih dahulu saya akan menimbang kain untuk mengalas bayi. Melakukan penimbangan bayi terlebih dahulu, saya akan mengalas timbangan dengan menggunakan bayi, lalu mengukur berat kain. Selanjutnya saya akan menimbang bayi. Itu yang mula, yang dua ubur itu macam itu sekarang nonton.
Baik, saya sudah melakukan penimbangan berat badan bayi, yaitu berat badannya 3.000 gram. Baik, saya sudah melakukan pengukuran berat badan bayi yaitu 3.000 gram dan panjang badan bayi 44 cm. Baik, setelah mengukur berat badan dan juga panjang bayi, saya memindahkan lagi. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kepala bayi. Teruji melakukan pemeriksaan pada kepala. Yang pertama, memeriksa ubun-ubun besar dan juga ubun-ubun kecil normal. Yang kedua, mempalpasi serta menginspeksi. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pengukuran lingkar kepala bayi. Baik, selanjutnya saya akan mengukur lingkar kepala. Yang pertama, mengukur circumferentia subito, yaitu dari belakang ke angsa idah kono. Oh, itu kita kan dari harga apa terus sama aku sih kasih dia kok sama. Baik, lingkar circumferentia subito yaitu 32 cm. Lalu yang kedua, circumferentia fronto hospitalis. Circumferentia fronto hospital. Dari lingkar kepala dari depan baik, lingkar kepalanya itu 34 cm. Yang ketiga itu mengukur lingkar kepala di circumferentia mento hospitalis. Kita kira tadi ya. Lingkar kepalanya itu 35 cm. Ikut memastikan pemeriksaan pada mata dengan menggunakan senter, yaitu menilai apakah adanya tanda-tanda infeksi dan juga kelainan. Pada saat saya menyenter, jika saya menyenter ke arah kanan dan jika mata bayi melihat ke arah kanan, maka mata bayi normal, tapi apabila saat saya menyenter mata bayi tidak bergerak, maka ada kelainan pada mata. Baik, setelah saya melakukan penilaian, bayi mengikuti arah senter, jadi di sini mata bayi dalam keadaan normal. Memastikan pemeriksaan telinga. Yang pertama yaitu kesimetrisan telinga kiri dan telinga kanan simetris. Yang kedua, periksa lubang telinga. Yang ketiga, gendang telinga dengan menggunakan refleks Moro. Lalu yang berikut teruji melakukan pemeriksaan pada hidung dan juga mulut bayi. Yang pertama, melihat
bentuk hidung bayi, menilai pada mulut, melihat langit-langit, serta melihat bibir bayi, dan juga refleks hisap atau routing. Kita lihat itu pada saat bayi menghisap puting susu ibu. Ya. Lalu yang berikut, melakukan pemeriksaan pada leher bayi. Yang pertama, perhatikan apakah ada pembesaran atau benjolan dengan mengamati pergerakan leher apabila terjadi keterbatasan dalam pergerakan leher. Yang pertama, perhatikan apakah adanya pembesaran atau benjolan dengan mengamati pergerakan leher. Jika ada pergerakan, kemungkinan bayi mengalami kelainan pada tulang leher seperti kelainan kelenjar tiroid. Yang berikut, melakukan pemeriksaan pada dada. Yang pertama, perhatikan bentuk dada dan juga puting susu bayi. Melihat apakah puting susu kiri dan kanan simetris. Baik, puting susu bayi simetris. Untuk susul yang selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran lingkar dada pada bayi. Baik, lingkar dada bayi 34 cm. Pernafasannya normal, tidak megap-megap, dan tidak ada retraksi dinding dada. Selanjutnya, saya akan memeriksa bahu, lengan, dan juga tangan, memerhatikan gerakan dan kelengkapan jari tangan untuk mengetahui apakah adanya kelumpuhan atau kelainan bentuk jari. Baik, gerakannya normal, jumlah jari 5, tidak ada kelainan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada abdomen, memperhatikan bagaimana bentuk, apakah adanya penonjolan sekitar tali pusat, perdarahan tali pusat. Oke, setelah saya melakukan pemeriksaan, tidak adanya perdarahan pada tali pusat serta tidak adanya benjolan. Melihat apakah tali pusat masih basah atau tidak. Jika teraba lembek, maka tali pusat basah, tapi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada abdomen. Yang pertama, perhatikan bagaimana bentuk, apakah adanya penonjolan sekitar tali pusat. Melihat apakah tali pusat masih basah atau tidak. Baik, tali pusatnya masih basah, serta tidak adanya perdarahan pada tali pusat. Jika teraba lembek pada saat bayi menangis, dan teraba keras pada saat normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada genitalia. Jika laki-laki, memeriksa testis berada pada skrotum, penis berlubang, dan lubang penis pada ujung penis. Jika perempuan, vagina berlubang, uretra berlubang, terdapat labia minora dan juga labia mayora. Yang berikut, tungkai dan kaki, periksa gerakan dan kelengkapan jari kaki untuk mengetahui kelemahan dan juga kelumpuhan serta kelainan pada ekstremitas bawah. Baik, jumlah jari pada kaki 5, tidak ada kelainan. Lalu melakukan pemeriksaan pada punggung dan juga anus, periksa akan adanya pembengkakan atau cekungan dan adanya lubang anus, dan juga memeriksa apakah ada pengeluaran mekonium. Baik, adanya lubang anus dan juga bayi sudah mengeluarkan mekonium. Serta melihat kulit, perhatikan adanya frenkis dan juga pembengkakan atau bercak hitam serta tanda lahir pada bayi. Ya.
Baik, saya sudah melakukan pemeriksaan pada bayi. Pemeriksaan sudah lengkap dan tidak adanya kelainan pada bayi. Selanjutnya saya akan merapikan kembali alat dan bahannya. Lalu merendam handscoon pada larutan klorin 0,5%. Selanjutnya saya akan mencuci kembali tangan. Pertama, basahi kedua telapak tangan menggunakan air mengalir. Tuangkan sabun. 1. Telapak tangan, punggung tangan secara bergantian. Sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari secara bergantian, lalu ujung-ujung jari secara bergantian. Setelah itu membilasnya pada air mengalir dan melapnya pada handuk yang kering.